Kami lanjutkan di buku Urton chapter 4. Untuk yang pertama kita bahas mengenai review question. Nomor 1, bagaimana COSO mendefinisikan risiko, bagaimana ISO mendefinisikan risiko. The Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau COSO mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian strategi dan tujuan. Sementara the International Organization for Standardization, disingkat ISO, secara sederhana mendefinisikan risiko sebagai dampak dari ketidakpastian terhadap tujuan. Yang kedua, apa 5 poin mendasar yang tertanam dalam definisi risiko COSO dan ISO? Untuk yang pertama, poin mendasar yang tertanam dalam definisi risiko COSO dan ISO adalah sebagai berikut, yaitu risiko dimulai dari perumusan strategi dan penetapan tujuan bisnis. Sebuah organisasi menjalankan bisnis untuk mencapai strategi dan tujuan bisnis tertentu, sehingga risiko merupakan hambatan dalam mencapai tujuan tersebut. Namun, dapat sekaligus juga menjadi peluang yang dapat membantu pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, karena setiap organisasi memiliki strategi dan tujuan bisnis yang berbeda-beda, maka mereka juga akan menghadapi jenis risiko yang berbeda. Lalu risiko melibatkan ketidakpastian yang disebut oleh Koso sebagai keadaan tidak mengetahui bagaimana suatu peristiwa potensial mungkin akan atau tidak akan terjadi. Risiko tidak merepresentasikan suatu perkiraan titik tunggal. Sebaliknya, risiko mencerminkan berbagai kemungkinan hasil, karena banyak hasil yang sangat berbeda dapat terjadi. Konsep rentang inilah yang menciptakan ketidakpastian dalam memahami dan mengevaluasi risiko. Risiko dapat berkaitan dengan upaya mencegah hal-hal buruk yang terjadi dalam upaya mitigasi risiko atau kegagalan dalam memastikan hal-hal baik terjadi. Itu contohnya memanfaatkan atau mengejar peluang. Sebagian besar orang cenderung fokus pada pencegahan hasil yang buruk, seperti bahaya yang perlu dikurangi atau dihilangkan. Meskipun banyak risiko memang merupakan ancaman bagi organisasi, risiko juga dapat berupa kegagalan dalam mengejar dan mencapai hasil yang positif. Risiko melekat dalam semua aspek kehidupan. Dimanapun terdapat ketidakpastian, di situ terdapat satu atau lebih risiko. Contoh-contoh yang disajikan pada bagian sebelumnya tentang sejarah risiko menunjukkan bagaimana pemahaman terhadap risiko telah berkembang. Risiko-risiko yang secara khusus terkait dengan organisasi yang menjalankan suatu bisnis biasanya disebut sebagai risiko bisnis. Yang nomor 3, menurut Koso, konsep dasar apa yang ditekankan dalam definisi manajemen risiko perusahaan atau IRM? Yang pertama itu mengenali budaya dan kemampuan merupakan aspek penting dalam manajemen risiko perusahaan. Jadi budaya berkaitan dengan orang-orang di semua tingkatan organisasi, termasuk mereka yang menetapkan misi, strategi, dan tujuan bisnis, serta semua pihak yang menjalankan praktik manajemen risiko. IRM dapat membantu individu memahami risiko dan bagaimana risiko tersebut terkait dengan strategi dan tujuan bisnis organisasi. Lalu yang kedua, penerapan praktik yang menjadi prosedur dan tugas yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan manajemen risiko yang efektif. Praktik-praktik yang diterapkan dini, mulai dari tingkat tertinggi dalam organisasi kemudian mengalir ke seluruh divisi, unit bisnis, dan fungsi-fungsi lainnya. Kemudian mengintegrasikan dengan penyusunan strategi dan pelaksanaannya dengan melibatkan manajemen untuk mempertimbangkan dampak setiap strategi terhadap profil risiko organisasi. Dalam KOSO, integrasi yang efektif lebih mungkin menghasilkan biaya yang lebih rendah dan kemampuan yang lebih besar dalam mengidentifikasi peluang baru untuk mengembangkan bisnis. Lalu selanjutnya mengelola risiko terhadap strategi dan tujuan bisnis, memberikan manajemen dan dewan direksi harapan yang wajar bahwa mereka dapat mencapai strategi dan tujuan bisnis secara keseluruhan. Praktik manajemen risiko yang kuat akan meningkatkan kepercayaan organisasi apabila strategi dan tujuan bisnis dapat tercapai. Lalu yang selanjutnya menghubungkan dengan penciptaan, pelestarian, dan realisasi nilai bahwa pada akhirnya keberhasilan manajemen risiko ditentukan oleh nilai. Kecukupan nilai tersebut akan bergantung pada selera risiko organisasi. Lalu yang keempat, bagaimana KOSO mendefinisikan visi, misi, dan core value. Dari misi merupakan tujuan inti entitas yang menetapkan apa yang ingin dicapai dan mengapa entitas tersebut ada. Visi merupakan bentuk aspirasi entitas untuk keadaan masa depannya atau apa yang ingin dicapai organisasi dalam berjalannya waktu. Core value merupakan keyakinan dan idealisme entitas tentang apa yang baik atau buruk dan dapat diterima atau tidak dapat diterimanya yang dapat mempengaruhi perilaku organisasi. Lalu yang kelima, bagaimana Koso mendefinisikan strategi dan tujuan bisnis. Untuk strategi bisnis merupakan rencana organisasi untuk mencapai
misi, dan visinya, serta menerapkan nilai inti organisasi. Sementara tujuan bisnis merupakan langkah-langkah terukur yang diambil organisasi untuk mencapai strateginya. Strategi yang terdefinisi dengan baik dapat mendorong alokasi sumber daya yang efisien dan pengambilan keputusan yang efektif, yang pada gilirannya membantu memberikan arah untuk tujuan bisnis. Dengan demikian, IRM terintegrasi dengan proses untuk menetapkan strategi dan tujuan bisnis. Yang keenam, apa saja 5 komponen KOSO IRM? Yang pertama, tata kelola risiko dan budaya. Tata kelola risiko dan budaya bersama-sama membentuk dasar bagi semua komponen lain dalam manajemen risiko perusahaan. Tata kelola risiko menetapkan nada organisasi, memperkuat pentingnya, dan menetapkan tanggung jawab pengawasan untuk manajemen risiko perusahaan. Budaya berkaitan dengan nilai-nilai etika, perilaku yang diinginkan, dan pemahaman tentang risiko dalam entitas. Budaya tercermin dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada risiko, strategi, dan penetapan tujuan. Manajemen risiko perusahaan diintegrasikan ke dalam rencana strategis entitas melalui proses penetapan strategi dan tujuan bisnis. Dengan pemahaman serta konteks bisnis ini, organisasi dapat memperoleh wawasan mengenai faktor internal dan eksternal serta dampaknya terhadap risiko. Sebuah organisasi menetapkan selera risikonya seiring dengan penetapan strategi. Lalu tujuan bisnis memungkinkan strategi untuk diterapkan dalam praktik dan membentuk operasi serta prioritas harian entitas. Yang selanjutnya, risiko dalam pelaksanaan. Sebuah organisasi mengidentifikasikan dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencapai strategi dan tujuan bisnisnya. Organisasi tersebut memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat keparahannya dan dengan mempertimbangkan selera risiko entitas. Kemudian organisasi memilih respon risiko dan memantau kinerja untuk perubahan. Dengan cara ini, organisasi mengembangkan pandangan portofolio mengenai jumlah risiko yang telah diambil oleh entitas dalam mengejar strategi dan tujuan bisnisnya. Kemudian ada informasi, komunikasi, dan pelaporan risiko. Komunikasi merupakan proses yang berkelanjutan dan berulang dalam peroleh serta membagikan informasi di seluruh entitas. Manajemen menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas dari sumber internal maupun eksternal untuk mendukung manajemen risiko perusahaan. Organisasi memanfaatkan sistem informasi untuk menangkap, memproses, dan mengolah data serta informasi. Dengan menggunakan informasi yang berlaku untuk semua komponen, organisasi dapat melaporkan mengenai risiko, budaya, dan kinerjanya. Lalu yang terakhir, pemantauan kinerja manajemen risiko perusahaan. Dengan memantau kinerja manajemen risiko perusahaan, sebuah organisasi dapat mengevaluasi seberapa baik komponen-komponen manajemen risiko berfungsi dari waktu ke waktu dan dalam menghadapi perubahan yang signifikan. Bagaimana KOSO mendefinisikan selera risiko? Selera risiko didefinisikan oleh KOSO dalam konteks menciptakan, mempertahankan, dan merealisasi nilai. Draft exposure menggambarkan selera risiko sebagai jenis dan jumlah risiko yang secara umum yang bersedia diterima oleh suatu perusahaan dalam upaya pencapaian nilai. Selera risiko ini harus mendapat persetujuan dari dewan direksi. Lalu apa yang dimaksud dengan risiko inherent dan apa itu risiko sisa? Risiko inherent adalah tingkat risiko sebelum manajemen menerapkan tindakan langsung atau terfokus untuk mengubah tingkat keparahannya. Risiko sisa adalah tingkat risiko yang tersisa setelah manajemen menerapkan tindakan untuk mengurangi atau mengubah tingkat keparahan dari risiko itu sendiri. Lalu yang kesembilan, apa saja 5 kategori respon risiko KOSO? Yang pertama itu menerima risiko. Di tingkatan ini tidak mengambil tindakan untuk mempengaruhi tingkat keparahannya. Jadi respon ini menunjukkan bahwa tingkat risiko masih berada dalam selera risiko organisasi. Yang kedua ada menghindari risiko untuk melepaskan atau menghilangkannya dari profil risiko organisasi. Respon ini menunjukkan bahwa tingkat risiko mungkin berada di luar selera risiko organisasi dan tidak ada respon yang efektif dari segi biaya untuk mengendalikannya. Yang ketiga ada mengejar atau memanfaatkan risiko, karena mengambil risiko tersebut dapat memberikan keuntungan bagi organisasi dan mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Yang keempat, mengurangi risiko untuk penerapan kontrol atau aktivitas mitigasi risiko lainnya. Respons ini menunjukkan bahwa dampak risiko dapat melampaui selera risiko organisasi sehingga diperlukan tindakan untuk menguranginya. Lalu membagi atau mentransfer risiko yang dapat mencakup outsourcing, asuransi atau lindung nilai atau hedging. Opsi ini paling baik digunakan ketika pihak lain dapat mengelola risiko tersebut dengan lebih efektif atau efisien dibandingkan organisasi itu sendiri. Yang ke-10, bagaimana KOSO mendefinisikan risiko? Bagaimana bagaimana saluran komunikasi dari
risiko itu sendiri. Untuk yang pertama, organisasi menggunakan saluran komunikasi untuk mendukung manajemen risiko perusahaan. Komunikasi ini dilakukan secara berkala yang diperlukan dengan dewan direksi dan pemangku kepentingan utama. Lalu informasi risiko dapat dikomunikasikan dalam bentuk pesan elektronik, itu seperti email, media sosial, dan pesan teks. Lalu ada materi eksternal atau pihak ketiga seperti jurnal industri atau perdagangan dan laporan dari media. Yang ketiga ada komunikasi informasi atau lisan seperti diskusi dan rapat serta acara publik seperti roadshow, pertemuan di balai pertemuan dan konferensi tertentu. Yang keempat pelatihan dan seminar seperti pelatihan luring atau daring dan lokakarya. Yang kelima ada dokumen internal tertulis seperti dokumen pengarahan, papan pedoman, dan presentasi. Yang ke-11 apa saja tanggung jawab IRM pada umumnya. Jadi ada beberapa komponen KOSO IRM. Yang pertama Dewan Direksi yang bertanggung jawab terhadap komponen tata kelola risiko dan budaya. Peran utama Dewan berkaitan dengan prinsip tanggung jawab pengawasan terhadap risiko. Yang kedua itu manajemen bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh aktivitas organisasi, termasuk manajemen risiko perusahaan, terhadap semua 5 komponen IRM. Jadi tanggung jawab ini bervariasi tergantung pada tingkat manajemen dalam organisasi serta karakteristik organisasi itu sendiri, mulai dari CEO, manajemen senior hingga staff. Yang ketiga ada penanggung jawab risiko. Eh, dalam beberapa organisasi dibentuk posisi manajemen senior tersendiri untuk menjadi titik koordinasi terpusat dalam memfasilitasi IRM. Penanggung jawab risiko atau yang biasa disebut dengan Chief Risk Officer atau CRO menjalankan fungsi staf yang bekerja sama dengan manajer lain dalam membangun IRM di area tanggung jawab mereka masing-masing. Yang keempat ada eksekutif keuangan untuk menjangkau seluruh organisasi yang terlibat dalam penyusunan anggaran dan rencana organisasi secara menyeluruh untuk melakukan pemantauan dan analisis kinerja dari perspektif operasional, kepatuhan, dan pelaporan. Yang kelima ada auditor internal yang berperan penting dalam mengevaluasi efektivitas serta merekomendasikan perbaikan terhadap IRM. Standar internasional untuk praktik profesional audit internal diterbitkan oleh IIA menetapkan bahwa ruang lingkup fungsi audit internal harus mencakup tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian. Dalam melaksanakan tanggung jawab ini, auditor internal membantu manajemen dan dewan dengan memeriksa, mengevaluasi, melaporkan, dan merekomendasikan perbaikan terhadap kecukupan dan efektivitas dari IRM organisasi. Yang keenam ada auditor eksternal yang independen. Auditor eksternal yang independen ditugaskan dalam suatu organisasi untuk dapat memberikan perspektif manajemen risiko yang terinformasi, independen, dan objektif kepada manajemen. Temuan dari audit laporan keuangan mereka dapat berkaitan dengan kekurangan dalam manajemen risiko, informasi analitis, dan rekomendasi perbaikan lainnya yang dapat memberikan manajemen informasi berharga untuk meningkatkan program manajemen risikonya terkait dengan risiko pelaporan keuangan. Ke-12, apa saja 11 prinsip manajemen risiko yang diidentifikasi dalam ISO 31000? Ada 11 prinsip. Yang pertama, ciptakan dan melindungi nilai, merupakan bagian integral dari semua proses organisasi, menjadi bagian dari pengambilan keputusan, secara eksplisit, mengatasi ketidakpastian, bersifat sistematis, terstruktur, dan tepat waktu, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, memperhitungkan faktor manusia dan budaya, bersifat transparan dan inklusif, dinamis, iteratif, dan responsif terhadap perubahan, serta memfasilitasi perbaikan berkelanjutan dalam organisasi. Yang ke-13, apa saja 5 komponen kerangka manajemen risiko ISO 31000? Untuk yang pertama ada adanya mandat dan komitmen itu dari Dewan Direksi dan Manajemen Senior untuk memastikan keselarasan dengan tujuan organisasi dan komitmen terhadap penyediaan sumber daya yang cukup demi keberhasilan. Kedua, perancangan kerangka kerja untuk manajemen risiko. Ini mencakup memahami organisasi dan konteksnya, menetapkan kebijakan manajemen risiko, mendelegasikan akuntabilitas dan kewenangan, mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses organisasi, mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, serta membangun mekanisme komunikasi dan pelaporan internal serta eksternal. Lalu selanjutnya, mengimplementasikan kerangka dalam proses manajemen risiko. Itu untuk membantu organisasi mencapai tujuannya, memantau kerangka kerja guna menentukan efektivitas secara berkelanjutan, melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kerangka kerja untuk memastikan keberlanjutan dan relevansinya.
Yang ke-14, 5 aktivitas apa saja yang termasuk dalam proses manajemen risiko ISO 13000. Yang pertama itu menetapkan konteks, itu untuk memahami dan menyepakati faktor eksternal dan internal yang akan mempengaruhi manajemen risiko. Jadi kegiatan ini mencakup penetapan kriteria risiko, untuk mendefinisikan tolak ukur terhadap mana signifikansi suatu risiko yang akan dievaluasi. Kriteria ini mencakup selera risiko organisasi, tingkat toleransi risiko, serta ukuran yang digunakan untuk menilai risiko. Lalu yang kedua ada menilai risiko untuk mencakup identifikasi risiko, untuk menemukan risiko-risiko yang relevan, analisis risiko untuk mempertimbangkan penyebab, sumber, dan jenis hasil yang mungkin terjadi, serta evaluasi risiko untuk membantu menentukan prioritas risiko mana yang harus ditangani lebih dahulu. Selanjutnya ada menangani risiko untuk membuat keputusan terhadap risiko sebagaimana dibahas dalam respon risiko menurut kerangka KOSO, seperti menerima, menghindari, mengurangi, mengejar, dan mentransfer risiko. Lalu selanjutnya ada memantau risiko untuk guna mengidentifikasi munculnya kejadian risiko dan mengevaluasi apakah penanganan risiko memberikan efek yang diharapkan. Karena itu penting untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen risiko tercatat dengan baik untuk mendukung pemantauan ini. Selanjutnya, membangun proses komunikasi dan konsultasi agar informasi mengenai risiko dapat mengalir dari atas ke bawah dan ke seluruh bagian dari organisasi, serta mendukung kelancaran pelaksanaan proses manajemen risiko. Yang ke-15 pada tampilan 4 strip 3, mengapa beberapa bola yang mewakili risiko berkumpul dan beberapa lainnya tidak. Bisa dilihat di gambar, setiap organisasi memahami beragam risiko tergantung pada tujuan bisnis yang ingin dicapai. Jadi beberapa tujuan bisnis mungkin menggambarkan kondisi operasional yang diinginkan yang dicapai melalui sistem pengendalian internal yang efektif. Risiko-risiko yang mempengaruhi kemampuan organisasi ini dalam mencapai tujuan bisnisnya digambarkan pada gambar di samping strip 3. Jadi ada beberapa bola yang tidak berkumpul, itu menggambarkan risiko-risiko yang belum dikendalikan atau masih berada dalam risiko inherent atau gross risk. Sementara bola-bola yang mewakili rasio yang berkumpul menggambarkan bahwa meskipun secara individu risikonya mungkin tidak serius, jika dikumpulkan atau terjadi bersamaan, maka risiko tersebut bisa menjadi jauh lebih signifikan. 16. Apa saja aktivitas jaminan IRM yang dapat dilakukan oleh fungsi audit internal? Apa saja aktivitas konsultasi IRM yang dapat dilakukan oleh fungsi audit internal jika pengamanannya tidak tepat diterapkan, serta apa saja aktivitas IRM yang tidak boleh dilakukan oleh fungsi audit internal? Aktivitas jaminan IRM yang dapat dilakukan oleh fungsi audit internal yang pertama itu dapat memberikan kepastian atas proses manajemen risiko, memberikan kepastian bahwa risiko telah dievaluasi dengan benar, mengevaluasi proses manajemen risiko, mengevaluasi pelaporan risiko utama, serta meninjau pengelolaan terhadap risiko-risiko utama. Aktivitas konsultasi yang dapat dilakukan oleh fungsi audit internal, yang pertama memfasilitasi identifikasi dan evaluasi risiko, membimbing manajemen dalam merespons risiko, mengkoordinasikan aktivitas IRM, mengonsolidasikan pelaporan risiko, memelihara dan mengembangkan kerangka kerja IRM, menjadi penggerak dalam penentuan IRM, serta mengembangkan strategi IRM untuk disetujui oleh Dewan Direksi. Lalu aktivitas IRM apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh fungsi audit internal? Yang pertama, menetapkan risk appetite atau selera risiko, menerapkan proses manajemen risiko secara langsung, memberikan jaminan manajemen atas risiko yang menjadi satu-satunya sumber jaminan bahwa risiko telah dikelola secara efektif. Ini salah satunya dianggap sebagai fungsi manajemen, lalu membuat keputusan terkait respon terhadap risiko, melaksanakan respon terhadap risiko atas nama manajemen, serta bertanggung jawab penuh atas manajemen risiko. Selanjutnya kita lanjutkan ke discussion questions di chapter 4. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara filosofi pengambilan risiko, selera risiko, dan variasi kinerja yang dapat diterima. Berikan contohnya masing-masing. Untuk konsepnya ada 3, yaitu filosofi pengambilan risiko, selera risiko, dan variasi kinerja yang dapat diterima. Definisi masing-masingnya untuk filosofi pengambilan risiko adalah sikap umum terhadap risiko. Jadi ada pendekatan strategis. Contohnya itu perusahaan mendorong inovasi yang tegas dan terbuka terhadap risiko tinggi demi hasil yang tinggi. Jadi setara gitu. Lalu selanjutnya ada selera risiko, yaitu definisinya jumlah atau jenis risiko yang dapat diterima dalam mengejar tujuan. Contohnya perusahaan menerima kelebihan biaya pengembangan hingga 10% tetapi tidak didasarkan pada aspek kepatuhan. Lalu yang terakhir adalah variasi kinerja yang dapat diterima, definisinya adalah
rentang deviasi hasil yang masih bisa ditoleransi oleh perusahaan. Contohnya itu pendapatan dapat bervariasi kurang lebih 5% dari target, jadi lebih kurangnya 5%, sehingga lebih atau kurangnya tersebut diperlukan tindakan korektif atau perbaikan. Yang kedua, bagaimana IRM yang efektif membantu mencapai strategi. Yang pertama, menyelaraskan risiko dengan strategi. IRM memastikan risiko dipertimbangkan saat penetapan strategi, sehingga strategi sesuai dengan kapasitas dan toleransi risiko organisasi. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, sehingga dengan memahami risiko secara menyeluruh, manajemen bisa membuat keputusan yang lebih tepat dan terinformasi. Yang ketiga, melindungi dan menciptakan nilai. IRM membantu mencegah kerugian serta mengidentifikasi peluang yang dapat mendukung pencapaian tujuan strategis. Yang keempat, mengoptimalkan alokasi sumber daya. Risiko yang dipahami dengan baik membantu organisasi memfokuskan sumber daya ke area yang paling kritis. Yang kelima, memantau kinerja dan risiko secara proaktif. Melalui IRM menyediakan alat untuk memantau risiko dan menyesuaikan strategi bila ada kondisi yang berubah. Yang terakhir, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, yaitu manajemen risiko yang efektif, menunjukkan bahwa organisasi mampu mengelola risiko dan menjaga keberlanjutan. Yang ketiga, mendefinisikan risiko bawaan dan risiko sisa. Manakah dari dua jenis risiko ini yang mempunyai dampak lebih besar terhadap rencana audit internal tahunan? Menurut kami yang mempunyai dampak lebih besar terhadap rencana audit internal tahunan itu residual risk. Jadi residual risk merupakan risiko yang tersisa setelah pengendalian ini diterapkan. Jadi hal ini mencerminkan masih adanya risiko yang aktual yang ada gitu. Residual risk lebih penting karena yang pertama menunjukkan tingkat risiko nyata yang dihadapi organisasi, membantu audit fokus pada area yang masih berisiko tinggi meskipun sudah ada kontrol, dan yang ketiga audit bertugas menilai efektivitas pengendalian. Jadi fokus pada risiko residual yang lebih relevan. Yang keempat, kerangka kerja manajemen risiko ISO 31000 mencakup 5 komponen. Yang pertama adalah mandat dan komitmen. Jelaskan apa yang dimaksud dengan amanah dan komitmen. Diskusikan mengapa mandat dan komitmen ini sangat penting untuk keberhasilan manajemen risiko. Dalam ISO 31000, mandat dan komitmen ini berarti adanya dukungan resmi dan kepemimpinan dari manajemen puncak dan dewan direksi untuk menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh di organisasi. Mandat dan komitmen sangat penting untuk keberhasilan organisasi karena yang pertama memberikan arah dan kepemimpinan. Jadi tanpa adanya kepemimpinan ini manajemen risiko tidak punya kekuatan yang cukup. Yang kedua, menjamin ketersediaan sumber daya sehingga manajemen risiko memerlukan anggaran, waktu, dan SDM sehingga semua ini butuh persetujuan dari pimpinan itu sendiri. Lalu selanjutnya mendorong budaya sadar risiko. Komitmen pimpinan membentuk budaya organisasi yang peduli risiko. Selanjutnya integrasi dengan strategi dan keputusan. Jadi risiko dipertimbangkan dalam perencanaan dan operasional. Yang kelima, bagi organisasi yang belum menerapkan IRM, jelaskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh fungsi audit internal untuk memulai program IRM tanpa mengurangi independensi dan atau objektivitas fungsi tersebut. Untuk yang pertama, untuk dapat memulai program IRM tanpa mengurangi independensi dan atau objektivitas fungsi tersebut, organisasi harus melakukan fungsi audit internal dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan edukasi dan sosialisasi manfaat IRM ke manajemen dan dewan melalui pelatihan atau presentasi. Yang selanjutnya melakukan penilaian awal untuk melihat sejauh mana praktik manajemen risiko telah berjalan. Lalu membantu manajemen mengidentifikasi risiko utama tanpa terlebih dahulu mengambil keputusan. Lalu memberikan rekomendasi roadmap untuk membangun IRM dan menunjuk penanggung jawab risiko, melakukan koordinasi dengan manajemen, serta berfokus pada assurance dan mengevaluasi efektivitas dan kelengkapan proses IRM. Yang keenam, penilaian risiko umumnya berfokus pada dua kriteria, yaitu dampak dan kemungkinan. Seiring berkembangnya proses penilaian risiko suatu organisasi, kriteria lain apa yang perlu dipertimbangkan dan mengapa. Untuk yang perlu dipertimbangkan yaitu kecepatan atau velocity. Jadi risiko yang berkembang cepat, contohnya ada serangan cyber, membutuhkan respon yang lebih cepat dibandingkan dengan eh, serangan yang berkembang lambat, kayak perubahan regulasi atau peraturan. Lalu yang kedua ada frekuensi atau exposure, itu risiko yang dengan frekuensi tinggi perlu dikelola secara lebih proaktif. Lalu ada kerentanan atau vulnerability untuk menilai sejauh mana organisasi rentan terhadap risiko tertentu.
tergantung pada kesiapan dan kontrol yang ada. Yaitu ada dampak reputasi, karena risiko dapat merusak reputasi. Meskipun dampak langsungnya kecil, reputasi yang rusak itu dapat berdampak besar pada kepercayaan dari pasar. Selanjutnya ada dampak hukum atau regulasi. Risiko yang terkait dengan kepatuhan atau perubahan regulasi bisa menyebabkan denda atau tindakan hukum meskipun dampaknya tidak langsung. Kesesuaian strategis untuk memahami bagaimana risiko berkaitan dengan tujuan jangka panjang perusahaan dapat membantu menilai potensi gangguan atau peluang. Yang terakhir ada ketergantungan atau interdependencies. Risiko bisa menyebabkan efek berantai. Jadi misalnya gangguan rantai pasokan yang dapat mempengaruhi stabilitas finansial dan kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, ada kasus. Jadi ada salah satu temanmu, IM, termotivasi selalu memikul beban kelas yang sangat berat. Selain beban kuliahnya yang sudah berat, ia juga mempertimbangkan untuk melamar magang audit internal di perusahaan lokal. Diskusikan peluang dan risiko yang relevan dengan keputusannya. Peluang yang relevan itu ada pengalaman profesional untuk mengembangkan keterampilan yang penting untuk nanti karirnya, ada networking untuk membangun jaringan profesional yang dapat membuka peluang kerja di masa depan, mengembangkan CV dan meningkatkan daya saing IM di pasar kerja, serta peluang karir untuk membuka jalan IM menuju pekerjaan tetap dan penuh waktu di perusahaan tersebut. Untuk risikonya sendiri dari IM sendiri akan eh, didasarkan langsung pada bagaimana IM membagi waktunya di kuliah dan magangnya begitu. Untuk soal yang ke-8, mungkin lebih mudah bagi sebagian orang untuk memahami IRM dengan memikirkan 5 pertanyaan sehari-hari yang dapat digunakan untuk memahami pemikiran manajemen risiko. Jadi akan diterapkan pertanyaan terkait IRM tentang pembelajaran di audit internal ini. Untuk yang pertama, apa yang ingin kita capai? Untuk tujuan utama kita mengambil mata kuliah audit internal itu untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih dalam tentang pengelolaan risiko, tata kelola perusahaan, dan sistem pengendalian internal. Selain itu, kita juga ingin memperdalam pemahaman mengenai bagaimana audit internal berperan dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan suatu organisasi. Yang kedua, apa yang dapat menghalangi kita? Jadi apa risikonya, seberapa buruk dampaknya, dan seberapa besar kemungkinannya dapat terjadi. Beberapa risiko yang mungkin menghadang adalah kurangnya pemahaman tentang konsep-konsep audit internal, kesulitan dalam mengikuti materi yang lebih kompleks, atau kurangnya pemahaman praktis yang dapat membantu menerapkan teori dalam konteks dunia nyata. Dampaknya bisa berupa kesulitan dalam mencapai tujuan akademik atau kesulitan beradaptasi dengan materi kuliah yang lebih mendalam. Risiko ini cukup signifikan, tapi dapat diatasi dengan belajar secara terstruktur dan aktif. Selanjutnya, pilihan apa yang kita miliki untuk dapat memastikan hal tersebut tidak terjadi. Jadi apa sih strategi manajemen risikonya? Untuk mengurangi risiko tersebut, kita bisa membuat jadwal belajar yang teratur, jadi berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas, serta memanfaatkan sumber daya tambahan, jadi contohnya dari Sinau dan Google Classroom. Selain itu, mencari bantuan dari dosen atau rekan sekelas untuk pemahaman materi yang lebih baik. Itu akan sangat membantu dalam memitigasi kesulitan yang mungkin muncul. Yang selanjutnya, apakah kita mempunyai kemampuan untuk melaksanakan opsi-opsi tersebut? Kita sudah mulai mengatur skala prioritas, jadi untuk menyusun jadwal, membagi pekerjaan di kantor dan tugas kuliah, serta bekerja berkelompok untuk mendalami materi kuliah. Dengan disiplin diri yang baik, kami yakin dapat mengimplementasikan kontrol dan kendali internal yang diperlukan untuk mencapai tujuan perkuliahan, yaitu lulus dengan nilai yang baik. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita telah mencapai apa yang ingin kita capai? Jadi kesuksesan kita dalam penerapan ini dapat diukur melalui nilai ujian, diskusi bersama dosen, dan kemampuan untuk menerapkan konsep audit internal dalam kasus-kasus dunia nyata. Selain itu, kita juga dapat memantau progres belajar melalui evaluasi pemahaman kita terhadap topik-topik yang dibahas dan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tersebut dalam dunia kerja. Lalu kita lanjutkan di case di chapter 4. Untuk kasus 1 ini kita diminta untuk mengakses eh, Koso di www.koso.org untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, berdasarkan pernyataan di beranda Koso ini, organisasi ini berdedikasi pada apa? Untuk yang pertama,
KOSO didedikasikan untuk membantu organisasi meningkatkan kinerja dengan mengembangkan kepemimpinan pemikiran yang meningkatkan kontrol internal, manajemen risiko, tata kelola, dan pencegahan penipuan. Lalu apa misi KOSO? Misi KOSO ini untuk membantu organisasi meningkatkan kinerja dengan mengembangkan kepemimpinan pemikiran yang meningkatkan kontrol internal, manajemen risiko, tata kelola, dan pencegahan penipuan. Lalu apa saja 5 organisasi sponsor di KOSO ini? Yang pertama itu American Accounting Association, ada American Institute of Certified Public Accountants, yang ketiga ada Financial Executives International, yang keempat Institute of Internal Auditors, yang terakhir itu ada Institute of Management Accountants. Lalu jenis panduan pengendalian internal apa yang ditawarkan oleh KOSO? KOSO sendiri menawarkan panduan kontrol internal melalui Internal Control Integrated Framework yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1992 dan diperbarui pada tahun 2013. Jadi panduan ini membantu organisasi merancang dan menerapkan kontrol internal yang efektif untuk mencapai tujuan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. KOSO juga menyediakan panduan tambahan terkait pelaporan keberlanjutan dan teknologi baru seperti blockchain. Lalu kami diminta untuk mengunduh artikel dari halaman sumber yang ada di laman KOSO. Menurut kami yang menarik itu ada satu artikel yang berjudul Achieving Effective Internal Control over Robotic Process Automation. Itu diterbitkan di tahun 2024. Di dalam artikel ini membahas mengenai bagaimana organisasi dapat mencapai kontrol internal yang efektif dalam penerapan otomatisasi proses robotik yang semakin relevan untuk dipelajari dan dipertimbangkan implementasinya dalam organisasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Lalu untuk kasus yang kedua, organisasi Anda telah menerapkan program IRM yang kuat serupa dengan apa yang telah diuraikan dalam bab ini. Kembangkan daftar langkah-langkah yang akan Anda ikuti untuk menguji setiap komponen IRM. Untuk yang pertama, yang akan diterapkan ada langkah-langkahnya adalah governance and culture. Jadi mengenai tata kelola dan budaya. Jadi kita harus mengecek apakah ada struktur yang jelas untuk mengelola risiko seperti kebijakan dan apakah ada komite yang melindunginya. Yang kedua yaitu wawancarai karyawan untuk tahu apakah budaya sadar risiko itu sudah diterapkan di seluruh organisasi. Selanjutnya ada langkah untuk strategi and objective setting. Jadi untuk meninjau dokumen strategi apakah sudah mempertimbangkan risiko atau belum, serta melihat apakah organisasi punya batas toleransi atau risk appetite yang jelas dan telah digunakan. Yang ketiga ada performance untuk memeriksa apakah risiko-risiko penting diidentifikasi dan diprioritaskan, serta untuk mengecek apakah laporan kinerja dan risiko dipakai untuk sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu review and revision untuk melihat apakah organisasi meninjau dan memperbarui proses CRM secara berkala, serta meninjau bagaimana hasil audit dan evaluasi sebelumnya digunakan dalam perbaikan. Yang terakhir adalah information, communication, and reporting. Periksa apakah informasi risiko disampaikan dengan tepat kepada manajemen dan dewan. Wawancara pengguna laporan untuk tahu apakah informasi itu cukup dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Untuk kasus yang ketiga ini mengenai praktik knowledge leader, yaitu kerangka manajemen risiko alternatif. Jadi kita harus melakukan penelitian terhadap dua kerangka manajemen risiko yang diakui secara global. Lalu bandingkan dan kontraskan kerangka kerja ini. Perbedaannya apa, kemiripannya apa. Untuk di eh, dua manajemen risiko ini ada KOSO IRM di tahun 2017 dan ISO 31000 di tahun 2018. Perbedaan asalnya itu yang pertama ada di KOSO di Amerika, untuk ISO diterapkan di internasional. Lalu tujuannya dari KOSO sendiri untuk mengintegrasikan manajemen risiko dengan penetapan strategi dan kinerja organisasi. Untuk ISO, panduan umum untuk semua jenis organisasi dalam mengelola risiko. Untuk definisi risikonya dari KOSO sendiri, kemungkinan kejadian yang mempengaruhi pencapaian strategi dan tujuan. Untuk ISO, ada efek dari ketidakpastian terhadap tujuan. Komponen utama dari KOSO itu ada 5 dan 20 prinsip. Komponen terdiri dari governance and culture, strategy and objective setting, performance, review and revision, information, communication, and reporting. Untuk yang ISO itu ada prinsip, kerangka kerja, dan proses.
Untuk pendekatan KOSO itu fokus pada penciptaan dan pelestarian nilai melalui strategi. Untuk ISO sendiri fokus pada proses dan prinsip risiko yang bisa diterapkan secara fleksibel. Untuk integrasi dengan strateginya, KOSO berintegrasi dengan proses perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Untuk ISO itu tidak secara langsung terhubung dengan strategi, tetapi mendukung pengambilan keputusan secara luas. Untuk strukturnya, KOSO lebih mendetail dan bersifat operasional, sementara ISO itu lebih ringkas dan fleksibel. Jadi persamaan dari KOSO dan ISO ini sama-sama menekankan pada pentingnya manajemen risiko dalam tata kelola organisasi dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Tapi perbedaan KOSO dan ISO itu KOSO lebih fokus pada keterkaitan dan hubungan antara risiko dan strategi, sedangkan ISO lebih fleksibel dan dapat digunakan oleh berbagai jenis organisasi di seluruh dunia. Selanjutnya, untuk pembahasan buku buku urutan chapter 6 akan dilanjutkan oleh Saudara Andi. Selanjutnya adalah pembahasan buku Urton chapter 6. Untuk yang pertama adalah review question. Apakah yang dimaksud dengan kerangka kerja, kerangka pengendalian internal, apa yang diakui secara global oleh manajemen, akuntan, atau auditor luar yang independen dan profesional audit internal? Kerangka kerja atau framework adalah seperangkap prinsip panduan yang digunakan organisasi untuk mengevaluasi praktik bisnis, struktur proses, dan lingkungan. Kerangka ini memfasilitasi penerapan konsep dan metode secara konsisten dalam profesi tertentu. Tiga kerangka pengendalian internal yang diakui secara global adalah satu COSO, yang kedua adalah COCO, yang ketiga adalah FRC Guidance. Kedua, apa yang harus dilakukan oleh CEO dan CFO perusahaan publik untuk mematuhi Undang-Undang Sarbanes-Oxley Amerika Serikat tahun 2002. CEO dan CFO perusahaan publik harus memberikan pernyataan resmi atau opini mengenai kecukupan desain dan efektivitas operasional dari Internal Control over Financial Reporting atau ICFL dalam laporan tahunan ke SEC, serta melaporkan perubahan signifikan setiap kuartal. Bagaimana COSO mendefinisikan pengendalian internal? COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain dalam entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan dalam kategori operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Apa yang dimaksud dengan tujuan? Apa tiga kategori tujuan yang ditetapkan dalam perangkat COSO? Tujuan adalah sasaran yang ingin dicapai organisasi. Tiga kategori tujuan menurut COSO adalah tujuan operasional, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, termasuk perlindungan aset. Tujuan pelaporan, keandalan pelaporan internal dan eksternal, termasuk keuangan. Tujuan kepatuhan, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Apa saja 5 komponen pengendalian internal yang tercangkup dalam kerangka COSO? 5 komponen utama COSO. Yang pertama, lingkungan pengendalian atau control environment. Yang kedua adalah penilaian risiko atau risk assessment. Yang ketiga adalah aktivitas pengendalian atau control activities. 4, informasi dan komunikasi atau information and communication. Dan yang kelima adalah kegiatan pemantauan atau monitoring activities. Terdiri dari apakah lingkungan pengendalian? Lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai-nilai etika, kompetensi personal, filosofi, dan daya operasional manajemen, struktur organisasi, penetapan otoritas dan tanggung jawab, serta perhatian yang arah dari dewan direksi. Apa saja yang termasuk dalam penilaian risiko? Meliputi identifikasi dan analisis risiko relevan yang mengancam pencapaian tujuan entitas, termasuk risiko baru akibat perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Apa yang dimaksud dengan aktivitas pengendalian? Jenis aktivitas pengendalian apa yang ada dalam sistem pengendalian internal yang dirancang dengan baik? Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur untuk memastikan arahan manajemen dijalankan. Jenisnya meliputi otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, pembatasan akses, dan pemisahan tugas. Apa yang dimaksud dengan informasi berkualitas tinggi? Mengapa informasi berkualitas tinggi harus dikomunikasikan? Informasi berkualitas tinggi adalah informasi yang relevan dan tepat waktu. Harus dikomunikasikan agar mendukung fungsi pengendalian internal dan pengambilan keputusan. Kapan kegiatan pemantauan paling efektif? Siapa yang melakukan kegiatan pemantauan? Apa yang membedakan evaluasi terpisah dengan kegiatan pemantauan yang sedang berlangsung?
paling efektif bila dilakukan secara berkelanjutan dan oleh pihak independen, misalnya audit internal. Evaluasi terpisah dilakukan secara berkala, berbeda dari pemantauan berkelanjutan yang bersifat rutin. Apa saja 17 prinsip pengendalian internal yang didefinisikan oleh COSO? Yang pertama adalah integritas dan nilai etika, lalu tata kelola yang efektif oleh dewan, yang ketiga struktur organisasi dan wewenang yang jelas, 4 komitmen terhadap kompetensi, 5 akuntabilitas, 6 penetapan tujuan yang sesuai, 7 identitas dan analisis resiko, 8 penilaian terhadap resiko kecurangan, 9 identifikasi dan analisis perubahan, 10 pengendalian yang dikembangkan dan dipilih, 11 pengendalian TI secara umum, 12 kebijakan dan prosedur, 13 informasi yang relevan dan berkualitas, 14 komunikasi internal, yang 15 adalah komunikasi eksternal, 16 evaluasi berkelanjutan dan atau terpisah, 17 adalah pelaporan keuangan pengendalian. Tanggung jawab apa saja yang dimiliki kelompok orang berikut mengenai pengendalian internal? Manajemen menetapkan dan memelihara sistem. Dewan direksi mengawasi sistem dan manajemen. Auditor internal menilai efektivitas kontrol. Staf melaksanakan kontrol sebagai bagian pekerjaan. Auditor eksternal menilai kewajaran ICFR, bukan tanggung jawab utama. 13. Apa yang dimaksud dengan keterbatasan pengendalian internal? Berikan contoh keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal. Keterbatasannya meliputi kesalahan manusia, kolusi, pengesampingan manajemen, dan biaya yang melebihi manfaat. Apa yang dimaksud dengan resiko inherent? Apa yang dimaksud dengan resiko yang dapat dikendalikan? Apa itu resiko sisa? Inherent adalah resiko alami tanpa kontrol. Terkendali adalah risiko setelah dikurangi oleh kontrol, sedangkan sisa adalah risiko yang tetap ada setelah kontrol diterapkan. 16. Apa perbedaan pengendalian tingkat entitas dengan pengendalian tingkat proses dan tingkat transaksi? Entitas menyeluruh untuk seluruh organisasi, tingkat proses fokus pada satu aktivitas bisnis, sedangkan pada transaksi berlaku untuk setiap kegiatan spesifik. Apa yang dimaksud dengan kendali kunci? Apa itu kontrol sekunder? Apa yang dimaksud dengan pengendalian kompensasi? Kendali kunci atau kontrol utama untuk mitigasi resiko signifikan. Sekunder adalah pelengkap tidak berdiri sendiri. Kompensasi menggantikan kekurangan kontrol utama. Apa perbedaan antara pengendalian preventif dan pengendalian detektif? Preventif mencegah kesalahan sebelum terjadi, misal otorisasi. Detektif adalah mendeteksi setelah kejadian, misal rekonsiliasi. Apa saja dua jenis pengendalian sistem informasi teknologi? Pengendalian umum TI atau akses perubahan sistem, pengendalian aplikasi, validasi input, proses otomatis. Bagaimana sistem pengendalian internal dievaluasi? Melalui penilaian manajemen terhadap desain dan efektivitas operasional. Diverifikasi oleh audit internal, hasilnya disampaikan ke manajemen puncak dan dewan. Selanjutnya adalah discussion question. Laporan audit berisi pengamatan berikut. Lokasi departemen, layanan tidak cocok untuk memungkinkan layanan yang memadai ke unit lain. B. Karyawan yang dipekerjakan untuk posisi sensitif tidak dikenakan pemeriksaan latar belakang. C. Manajer tidak memiliki akses terhadap laporan yang menggambarkan kinerja keseluruhan dalam kaitannya dengan organisasi lain yang dijadikan tolak ukur. D. Manajemen belum mengambil tindakan korektif untuk menyelesaikan observasi perikatan masa lalu terhadap pengendalian inventaris. Manakah dari pengamatan berikut yang paling memungkinkan menunjukkan adanya kelemahan pengendalian atas pengamanan aset? Mengapa? Jawabannya B. Tidak adanya pemeriksaan latar belakang. Beresiko akses aset oleh individu tidak layak. D. Tidak ada tindakan atas temuan pengendalian inventaris, menunjukkan kelemahan pengamatan fisik aset. Untuk memenuhi standar pembuangan limbah, suatu pabrik menerapkan sistem pengendalian yang dirancang untuk mencegah keluarnya air limbah yang tidak memenuhi standar tersebut. Salah satu pengendaliannya memerlukan analisis kimia air sebelum dibuang untuk komponen yang diturunkan dalam izin. Apakah ini merupakan pengendalian yang tepat? Mengapa atau mengapa tidak? Jawabannya ya, tepat. Pengujian kimia sebelum pembuangan adalah kontrol preventif yang efektif untuk memastikan limbah memenuhi standar. 3. Suatu organisasi mempunyai tujuan untuk mencegah pemesanan jumlah persediaan yang melebihi kebutuhannya. Seorang individu dalam organisasi ingin merancang suatu pengendalian yang memerlukan peninjauan ulang semua permintaan pembelian oleh penyedia di departemen pengguna sebelum menyerahkannya ke departemen pembelian.
Orang lain ingin menerapkan kebijakan yang memerlukan persetujuan atas laporan penerimaan dan selip pengepakan sebelum penyimpanan tanda tangan tanda terima inventaris baru. Manakah dari pengendalian berikut yang relevan mencapai tujuan yang ditetapkan? Jelaskan jawaban Anda. Pengendalian berupa peninjauan permintaan pembelian oleh penyedia lebih relevan. Ini bertindak sebagai pencegahan awal sebelum pemesanan dilakukan. Yang keempat, Tusur dikutip dalam berbagai memberikan jaminan dukungan nasihat kepada manajemen mengenai pengendalian internal. Fungsi audit internal mencakup evaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian dalam menanggapi risiko dalam pengawasan operasi sistem informasi organisasi. Selain itu, ruang lingkup audit internal biasanya diharapkan mencakup pengawasan manajemen risiko dan pengendalian internal dan membantu organisasi dalam mempertahankan pengendalian efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya dan dengan mendorong perbaikan berkelanjutan. Audit mengkomunikasikan temuan interaksi langsung dengan manajemen, komite audit, dan atau dewan direksi. Jawablah pertanyaan berikut terkait kutipan ini. Apakah fungsi audit internal suatu organisasi merupakan bagian dari sistem pengendalian internalnya? Jika jawaban Anda adalah ya, jelaskan bagaimana fungsi audit internal dapat mengevaluasi kecukupan desain dan efektivitas operasi pengendalian internal pada saat yang sama tetap independen terhadap sistem pengendalian internal organisasi. Jika jawaban Anda tidak, jelaskan peran fungsi audit internal relatif terhadap sistem pengendalian internal organisasi. B. Jika pemantauan menurut definisi merupakan komponen pengendalian internal yang menjadi tanggung jawab manajemen, apakah tepat jika fungsi audit internal melakukan aktivitas pemantauan? Jelaskan jawaban Anda. Jawaban A. Fungsi audit internal bukan bagian langsung dari pengendalian internal, tetapi memberikan evaluasi independen terhadapnya. Independensi dijaga dengan pelaporan langsung ke dewan atau komite audit. Jawaban B, ya audit internal boleh melakukan pemantauan karena berfungsi sebagai lapisan independen dan pelengkap atas pemantauan manajemen. Lalu ke kasus. Kasus pertama, pengendalian memitigasi risiko mengancam tujuan dengan demikian memberikan jaminan yang masuk akal bahwa tujuan akan tercapai. Risiko mencakup ancaman terhadap hal-hal buruk, ancaman tidak terjadi hal-hal baik, beberapa kontrol terlihat, dan karenanya dapat difoto. A. Pilihlah satu atau dua teman sekelas yang ingin kamu ajak bekerja sama dalam tugas ini. B. Sebagai sebuah tim, fotolah 5 kontrol berbeda Anda amati di sekitar kampus dan atau komunitas sekitar. Gunakan imajinasi dan kecerdikan Anda. Setiap tim harus bekerja secara mandiri untuk menghasilkan serangkaian gambar yang unik. Setidaknya 2 dari kontrol yang difoto harus merupakan kontrol yang dirancang untuk mengurangi risiko terjadinya sesuatu yang baik, yaitu kontrol yang dirancang untuk membantu sesuatu yang baik terjadi. C. Untuk setiap pengendalian yang difoto, satu, tunjukkan dengan jelas apakah pengendalian dirancang untuk mengurangi ancaman terjadinya hal buruk atau ancaman terjadinya hal baik. Yang kedua, kemudian uraikan secara singkat dan terpisah. A. Suatu tujuan yang dirancang untuk dicapai oleh kontrol. B. Risiko yang dirancang untuk dimitigasi oleh pengendalian. C. Bagaimana pengendalian dimaksud untuk beroperasi. D. Bagaimana Anda menguji pengendalian untuk menentukan apakah pengendalian tersebut beroperasi secara efektif. Jawaban, kontrol 1, palang parkir otomatis, preventif terhadap hal buruk. Tujuannya mencegah masuknya kendaraan tidak sah, risiko kendaraan tanpa izin merusak aset atau menyebabkan kepadatan. Cara kerja palang terbuka hanya dengan kartu akses. Uji efektivitas, coba akses tanpa kartu dan amati apakah palang tetap tertutup. Kontrol kedua adalah CCTV di lorong kampus. Detektif terhadap hal buruk. Tujuan mendeteksi tindakan mencurigakan atau pencurian, risiko kehilangan barang atau tindakan kekerasan. Cara kerja merekam aktivitas 24 jam, 7 hari, bisa diakses petugas keamanan. Uji efektivitas, tinjau apakah CCTV merekam saat insiden terjadi. Kontrol 3, papan pengumuman kegiatan mahasiswa mendorong hal baik. Tujuan, menyebarkan informasi kegiatan yang membangun, risiko, mahasiswa tidak tahu info penting, partisipasi rendah. Cara kerja, info dicetak dan ditempel di tempat strategis. Uji efektivitas, survei mahasiswa, apakah mereka tahu kegiatan yang sedang berlangsung. Kontrol 4, protokol antrean digital di bank kampus, mendorong hal baik. Tujuan, meningkatkan pelayanan efisien dan tertib, risiko kekacauan karena antrean manual, cara kerja, mesin nomor otomatis, antrian, plus display layar pemanggil. Uji efektivitas, observasi waktu tunggu dan kepuasan pengguna. Kontrol 5, pintu darurat bertanda alarm akan berbunyi bila dibuka, preventif terhadap hal buruk.
Tujuan mencegah penggunaan pintu darurat secara tidak sah, risiko akses keluar masuk yang tidak terkontrol, cara kerja alarm berbunyi jika pintu dibuka, uji efektivitas simulasi dengan membuka pintu darurat. Kasus 2, latihan kasus latihan rekan tim 2, EWP tim dan pengendalian internal selesaikan latihan 2, pengendalian internal di buku kerja kasus latihan rekan tim. Dalam EWP, pengendalian internal dalam tim sangat penting untuk menjamin kualitas dan integritas hasil audit. Pembagian tugas harus jelas dan terdokumentasi, disertai pengawasan oleh supervisor tim. Risiko terkait audit seperti konflik kepentingan harus dimitigasi melalui independensi auditor. Dokumentasi prosedur dan bukti audit sangat diperlukan agar pekerjaan dapat ditinjau dan dipertanggungjawabkan. Evaluasi berskala atas pekerjaan tim memungkinkan perbaikan berkelanjutan sejalan dengan prinsip COSO mengenai monitoring dan informasi komunikasi. Kasus 3, kasus praktik knowledge leader. Pendekatan hemat biaya untuk memvalidasi informasi latar belakang ICFR di Amerika Serikat. Undang-Undang Sarbanes-Oxley menempatkan tanggung jawab atas desain, pemeliharaan, pengoperasian, pengendalian internal yang efektif tepat di pundak manajemen senior, khususnya CEO dan CFO. Untuk mematuhi undang-undang ini, CTC mewajibkan CEO dan CFO perusahaan publik dengan ukuran tertentu untuk memberikan pendapat mengenai kecukupan desain, efektivitas operasi ICFR sebagai bagian dari pengajuan laporan keuangan tahunan kepada SEC serta melaporkan perubahan substansial dalam ICFR jika ada setiap triwulan. Organisasi telah berhasil menerapkan kerangka COSO dalam upaya mereka untuk mematuhi pasal 404 Sarbanes-Oxley. Meskipun menghadapi biaya besar yang tidak terduga, dalam upaya mengurangi biaya untuk mematuhi pasal 404 Sarbanes-Oxley, banyak organisasi mengevaluasi dan menerapkan pendekatan yang lebih hemat biaya untuk memvalidasi sistem ECFR mereka. Manfaatkan sistem web knowledge leader dan lakukan hal berikut. A. Autentikasi ke sistem web knowledge leader menggunakan nama pengguna dan kata sandi Anda, melakukan penelitian dan mengidentifikasi pendekatan alternatif untuk memvalidasi efektivitas operasi ICFR suatu organisasi dengan lebih hemat biaya. C. Kirimkan tulisan singkat yang menunjukkan hasil penelitian Anda kepada instruktur Anda. Jawaban. Pasal 404 dari Sarbanes-Oxley mewajibkan manajemen CEO dan CFO untuk menyatakan dan menilai kecukupan serta efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Ini membutuhkan waktu dan biaya signifikan khusus untuk perusahaan kecil hingga menengah. Tantangan biaya dalam validasi ICFR, kebutuhan dokumentasi dan pengujian mendalam, ketergantungan pada pihak ketiga, konsultan eksternal, auditor, beban kerja tinggi untuk staf internal, kompleksitas dalam sistem ERP dan TI. Pendekatan hemat biaya efektif. Pendekatan berbasis risiko fokus hanya pada area dan proses berisiko tinggi secara material. Area risiko rendah dapat diuji dengan terbatas atau bergilir. Manfaat mengurangi jumlah kontrol yang perlu diuji. Yang kedua, self-assessment dan kuesioner internal. Unit kerja diminta menilai sendiri efektivitas pengendalian mereka dengan panduan, divalidasi kemudian oleh tim audit internal. Contoh, tim keuangan mengisi kuesioner soal kontrol atas proses pelaporan. Monitoring otomatis dengan teknologi. Gunakan tools seperti ACL, Power BI, Tableau, atau fitur ERP untuk mendeteksi anomali transaksi secara otomatis. Contoh otomasi notifikasi jika akun kas berubah drastis. 4. Pengujian bergilir atau rotational testing. Alih-alih menguji semua pengendalian tiap tahun, lakukan pengujian setiap 2 atau 3 tahun pada area risiko rendah. Area risiko tinggi tetap diuji tahunan. Manfaat menurunkan beban kerja dan biaya audit. Integrasi audit internal dan eksternal bagi informasi dokumentasi antara audit internal dan eksternal. Audit internal membantu menguji dan mendokumentasikan kontrol yang kemudian digunakan auditor eksternal. 6. Standarisasi dan template. Gunakan template ICFR agar pengujian dapat diduplikasi banyak unit kerja tanpa redesign proses. Untuk menekan biaya validasi ICFR dalam rangka kepatuhan terhadap Sarbanes-Oxley, organisasi dapat menerapkan pendekatan berbasis risiko, self-assessment, pengujian bergilir, dan pemanfaatan teknologi pemantauan otomatis. Pendekatan ini tetap menjaga integritas sistem kontrol sambil mengurangi beban operasional. Fungsi audit internal memainkan peran penting sebagai penguji independen atas penilaian manajemen, serta memberikan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.